Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genar Wanda dengan NPM 221102041 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, kelas E, dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Pradipta, MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu instrumen dalam filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophies as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Dan filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik dan menyangkut materinya maupun proses penetapannya atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan hukum, maksud, dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariat adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syar'a yasra'u syar'an wa syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Maka ini meliputi seluruh panduan Allah SWT kepada hambanya, para rasul yang menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Adapun ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan atau Rabbaniyah. Yang kedua, universal atau alamiah. Yang tiga, menyeluruh atau sumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan tawazun. Yang kedelapan, hubungan erat talazum antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syar'a yang bersifat amalia atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih juga diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-asisa al-dakidah atau paham yang mendalam. Pengetahuan paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut Islam adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasri. Tasri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan umum hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasri yang artinya menciptakan undang-undang yang membuat kaidah-kaidah tasri. Undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikiran yang dinamakan dengan tasri wadi.
Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad SAW seluruh berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.